Ada kembali di kabar khusus upacara penurunan bendera merah putih pemirsa. Setelah tadi kami ajak Anda untuk memantau bagaimana persiapan upacara di Jakarta dan juga Yogyakarta. Kami kali ini akan ajak Anda untuk mengarah ke Surabaya. Sudah ada Goldi Gumilang di sana. Selamat sore, Goldi. Seperti apa persiapan dari penurunan Sang Saka Merah Putih? Berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-80 tak hanya terasa di Istana Negara, namun juga kemeriahannya namun kemeriahan juga terasa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sore ini akan menggelar upacara penurunan bendera merah putih. Suaranya nggak kerungu, aman tapi. Selamat sore Tiara dan juga pemirsa. Bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun. Kemeriahan tak hanya terasa di Istana Negara, namun juga terasa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menggelar upacara penurunan bendera merah putih. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat di belakang kami ataupun di layar kaca pemirsa sedang digelar kegiatan tari kolosar untuk menghibur ribuan masyarakat yang hadir sebagai tamu undangan dan juga jajaran Forkopimda. Hari ini pemirsa, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, selaku inspektur upacara yang akan digelar sebentar lagi. Selain itu juga pada hari ini ataupun pada tahun ini jumlah undangan di Gedung Negara Gerahadi untuk mengikuti prosesi upacara bendera merah putih ini lebih banyak pemirsa. Tahun ini ada 4.000 tamu undangan untuk masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur ikut sama-sama memeriahkan dan juga merayakan kegembiraan HUT RI ke-80 tahun. Dan pada sore hari ini ada 20 atau 2.000 undangan yang akan ikut memeriahkannya. Selain itu kami juga pantau pemirsa, tadi banyak masyarakat yang juga menggunakan dress code ataupun kostum unik seperti pakaian adat dari Jawa maupun pakaian adat di Nusantara. Gelaran selain kegiatan tari kolosar ada berbagai acara lainnya seperti akan ada marching band dan juga penampilan paduan suara. Pada hari ini yang menarik dan juga yang patut diapresiasi, pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mencetak 2 rekor muri. Salah satu rekor muridnya adalah menjahit kait merah putih di sekolah terbanyak yang diikuti 800 sekolah dan juga 7.457 pelajar. Selain menjahit bendera merah putih terpanjang, ada juga pembentangan bendera merah putih terpanjang sepanjang 14 lebih kilometer pada saat pengibaran bendera Sang Merah Putih pagi tadi. Rekor ini sebagai bentuk gotong royong yang diwujudkan dalam 2 rekor muri yang dicapai pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga untuk memeriahkan HUT RI ke-80, Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan pemirsa. Beberapa kegiatannya adalah pembagian 1.500 bendera merah putih dan juga pembagian sembako di Jalan Pahlawan Surabaya. Selain itu juga ada kegiatan pemberian souvenir dan juga sembako bagi veteran perintis kemerdekaan, janda perintis, dan juga ahli waris pahlawan. Kemudian juga ada penganugerahan Satya Wira Karya di Gedung Negara Gerahadi. Yang menariknya pemirsa di perayaan HUT ke-80 ini, ada kegiatan zikir, sholawat, dan juga doa kebangsaan yang digelar pada hari Jumat lalu di halaman Gerahadi bersama Habib Syekh bin Qadir Assegaf. Selain upacara digelar di Gedung Negara Gerahadi, Provinsi Jawa Timur juga menggelar upacara, yakni mengirimkan tim ekspedisi 80 Gunung Arjuno oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selain di Gunung Arjuno, pengibaran bendera 17 Agustus ini juga digelar di bukit-bukit lain di Provinsi Jawa Timur. Dan yang tak kalah menarik pemirsa, acara setelah ini pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 akan ada pesta rakyat di halaman Gerahadi
pada hari Senin dan menghadirkan sejumlah artis ataupun band dari negara Indonesia, yakni hiburan seperti NDX AK, Jihan Audi, Arya Galeh, dan juga Cak Percil. Tentu ini untuk gratis untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Selain itu juga akan ada bazar kuliner gratis yang nantinya akan ada kuliner seperti lontong balap dan lain sebagainya, kuliner khas dari Jawa Timur. Selain itu juga pemirsa, dalam HUT RI ke-80 ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendukung program-program dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seperti Koperasi Merah Putih di Provinsi Jawa Timur ini sudah membuka kurang lebih 3.000 lebih koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh provinsi di Jawa Timur dan ini tertinggi di Indonesia, pemirsa. Selain itu juga pada statement yang diberikan oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam tagline kemerdekaan tahun ini, yakni bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu adalah merawat optimisme agar semangat persatuan terus menjadi energi kolektif membangun bangsa. Kemudian juga perjuangan rakyat Jawa Timur untuk gotong royong dan untuk menjadikan program-program dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga pemerintahan Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini dapat memajukan ataupun mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga sejalan dengan Nawa Bakti Satya, khususnya adalah Jatim Harmoni dalam memeriahkan HUT RI ke-80 Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Tiara dan juga pemirsa, kemeriahan dan juga pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih di Gedung Gerahadi, Jawa Timur. Kami kembalikan ke Tiara di studio. Baik, Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Tadi sejumlah hiburan masih terus dilakukan. Untuk kemudian nanti kita akan sebentar lagi, sudah semakin dekat pemirsa, waktunya untuk menyaksikan secara langsung detik-detik penurunan Sangsaka Merah Putih. Dan saya akan langsung mengajak Tara kembali untuk berbincang ini, Tara. Tara, ini sudah dekat waktunya ya, tapi saya yakin pemirsa di rumah ini juga penasaran begitu sebenarnya rangkaian upacara pada saat penurunan bendera ini secara garis besar seperti apa sih nanti? Oke, baik. Ini secara garis besarnya aja, Kak, sebelum melakukan pengibaran dan penurunan. Untuk pengibaran, pertama-tama kan kita meniupkan trompet terlebih dahulu. Ada seperti trompet yang akan ditiupkan untuk simbol bahwa kita akan segera melakukan pengibaran. Setelah penurunan juga ya? Penurunan juga sama. Nah, setelah trompet, barulah kita melaksanakan doa. Tapi sebelum itu, nanti komandan upacaranya akan menyuruh pasukannya untuk berdiri siap, bukan istirahat lagi ya, Kak. Terus baru kita melakukan doa. Setelah melakukan doa, baru komandan pasukan atau dan pasnya Paskibraka langsung menyiapkan pasukannya untuk bergerak mengibarkan bendera. Nah, di sini perbedaannya kalau pembawa bakinya ya, Kak. Nah, kalau untuk pengibaran bendera, pembawa bakinya itu kita laporan terus langsung naik mengambil bendera, baru kita kibarkan. Tapi kalau penurunan juga garis besarnya sama. Kita meniupkan trompet, berdoa, setelah itu nanti komandan upacaranya langsung menyuruh pasukannya bersiap, dan akhirnya komandan dan pas kita langsung melakukan penurunan. Nah, bedanya adalah waktu ketika laporan untuk laporan untuk penurunan bendera, itu bakinya nggak naik, Kak, nggak naik dulu, tetap di tempat, baru ngambil bendera yang sudah dikibarkan di tiang bendera, untuk diturunkan gitu ya? Baru balik lagi ke depan presiden dan meminta izin untuk mengembalikan benderanya, baru kemudian laporan kalau penurunan bendera sudah selesai dilaksanakan, seperti itu. Itu sih, Kak, bedanya. Jadi bedanya pagi baki langsung naik, kalau sore baki tidak langsung naik, malah mengambilnya di tiang. Kalau pagi langsung mengambilnya dulu di presiden, kalau sore mengembalikan ke presiden, seperti itu. Ada nggak sih batas-batas waktu tertentu atau mungkin bahkan acuan tertentu? Kalau di pagi kan pada saat pengibaran ini disesuaikan dengan pertama kali naskah proklamasi ini dibacakan, betul ya? Nah, kalau penurunan sendiri ini apakah waktunya lebih leluasa? Mungkin tidak ada target-target waktu tertentu atau bagaimana? Mungkin waktu yang sore agak lebih sedikit cepat ya, Kak, menurut aku. Jadi nggak sampai matahari terbenam. Betul, gitu ya? Jadi nggak yang panjang dulu prosesnya baru penurunan, enggak, Kak. Jadi lebih singkat, berdoa terus kita pokoknya setelah berdoa langsung
penurunan bendera, nggak yang ada lagu-lagu dulu atau apa, enggak Kak. Jadi nanti lagu-lagu atau acara budaya pada tahun saya itu setelah penurunan benderanya baru ada lagu-lagu, ada tampilan. Jadi sampai malam berarti ya Betul, untuk hiburannya sampai juga. malam. Baik, Tara tadi menceritakan kepada kami bahwa memang dibutuhkan chemistry yang kuat ya antara Paskibra satu dengan daerah yang lainnya. Ini bagaimana menjalin itu selama 1 bulan? Bondingnya seperti apa sih? Jadi selama 1 bulan biar kekeluargaan kita tuh tetap erat ya Kak. Jadi kita tuh banyak sekali kayak permainan. Jadi kan gini, kalau di Paskibraka misalnya dalam satu siswa salah, pasti kita dapat hukuman kan Kak, maksudnya hukuman yang positif, kita disuruh push up. Nah untuk menjaga kekeluargaan kita biar tetap erat, mau nggak mau semuanya harus push up Kak. Jadi kita kayak siap pelatih, kita juga ikut turun untuk push up. Jadi semua anggota Paskibraka ikut turun push up. Meskipun nggak salah gitu ya? Meskipun nggak salah. Jiwa jadi, korsa ya? Jiwa korsa, Oke. seperti itu Kak. Terus ada games seperti itu. Jadi terus apalagi pelatih Kak, pelatih kan di sana tugasnya nggak cuma melatih ya Kak, tapi memberikan dorongan dan masukan. Terus setiap hari juga mengingatkan, itu teman kamu, ini teman kamu, kita itu keluarga kamu. Kalau teman kamu susah bantu, tolong bantu, gitu, seperti itu. Jadi nggak cuma hanya melatih gerak jalan, nggak cuma hanya melatih bagaimana cara membawa baki atau cara melipat bendera saja, tapi benar-benar mereka tuh juga mengingatkan, mengasuh, seperti itu sih Kak, semuanya penting banget sih Kak, mereka tuh benar-benar berperan penting juga buat kita di sana. Oke, kalau Tara sendiri pada saat itu perwakilan dari provinsi? Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, Iya, artinya ada satu laki-laki dan juga Tara sebagai wakil putrinya gitu Betul. ya. Nah, apakah ini antara laki-laki dan perempuan ini ada di posisi ataupun juga di barisan yang sama atau mungkin berbeda? Oh iya Kak, itu sebenarnya kalau biasanya pada kita kan setiap provinsi berpasang-pasangan ya Kak, perempuan dan laki-laki. Biasanya kalau perempuan sudah mendapatkan tim pagi, laki-laki pasti dapatnya tim sore. Karena walaupun kita satu provinsi, kita selalu dipisah Kak, biar kita berbaur dengan provinsi lain, seperti itu. Nah kebetulan kemarin saya kan tim pagi yang cewek, jadi pasangan saya itu dia jadi komandan, dia jadi pemimpin upacara pasukan kita, dan POK maksudnya komandan POK 17. Iya betul, dan POK 17, dia itu di tim sore. Nah kalaupun misalnya ada sama-sama pagi, itu cuman paling 2 atau 3 orang saja Kak, karena untuk mengisi bagian-bagian barisan yang kosong seperti itu. Nggak semuanya bisa main berbarengan seperti itu Kak. Oke, baik.